Pada awal film kita akan diperlihatkan dengan kos-kosan surga dunia yang dihuni 5 bidadari cantik. Nih, kalau nggak percaya. Kelima gadis aduhai ini tinggal dikontrakan bersama Nutopia. Mungkin wajah mereka tidak terlihat asing bagi kalian penyembah sabun modal kuota. Astagfirullah, tetap ingat dosa ya. Entah ada angin apa, kelima gadis seksi ini memutuskan merekrut seorang pria yang akan mereka ajak tinggal bersama. Di tempat lain terlihat pria polos bernama Yuta yang sedang menjalani persiapan masuk perguruan tinggi demi berada di kampus yang sama dengan kekasihnya. Di sini ia bertemu seniornya, Sekiguchi, yang ia panggil Senpai. Namun pertemuan itu teralihkan oleh wanita berkimono yang menyilaukan mata. Setelah itu Yuta memperlihatkan iklan kontrakan murah pada senpainya. Tapi Sekiguchi langsung bergidik saat melihat bahwa kontrakan itu hanya membutuhkan seorang pria, di mana biasanya kontrakan seperti itu diisi pria homo setengah bayar. Yuta pun membayangkan ia serumah dengan bapak-bapak berkaos singlet pemuja rudal. Untung saja ia cepat kembali ke realita. Senpai pun tidak berani mengantarnya karena bergidik ngeri. Saking deg-degannya, sesampainya di depan kontrakan itu, Yuta masih kebayang wajah bapak-bapak mesum tadi. Padahal pemilik kosan itu adalah wanita cantik bin seksi bernama Muroi Yura. Alhasil ia pun langsung diwawancara sambil disuguhi kepadatan gunung milik Mbak Muroi. Enaknya wawancara model gini ya. Oh iya, wawancara ini sebenarnya bagian dari tes kelayakan Yuta tinggal di sana. Di sini Yuta mengaku bahwa ia dipaksa meneruskan usaha ayahnya sebagai pemilik restoran. Sehingga untuk mengikuti rangkaian persiapan masuk perguruan tinggi, ia hanya diberi uang saku 10.000 yen. Sehingga ia harus berusaha mencari kosan murah. Melihat Mbak Yura sedikit ragu, Yuta pun langsung bersujud memohon supaya ia diterima tinggal di sana. Berdosa banget kamu Yuta kalau ada maunya. Setelah itu Yuta harus melewati ujian kedua berupa room tour Nutopia sambil mengenalkan 4 penghuni lain di sana. Brengseknya, baru juga room tour dimulai, dia udah curi pandang surabi lembut Mbak Yuta. Astagfirullah. Yuta lalu bertemu penghuni berbalut handuk pink. Astagfirullah. Lalu si pabrik susu. Astagfirullah. Dan penghuni keempat, astagfirullah. Udah gak tahan nih Mbak Yuta. Selanjutnya, Yuta harus menghadapi tes ketiga dengan melewati banyak gunung dan lembah batas. Dan tibalah di sesi ujian terakhir, yaitu berat memang menolak gunung bagi laki-laki. Berkat kepolosannya inilah Yuta resmi menjadi penghuni baru di Nutopia. Karena mereka memang mencari lelaki lugu. Jadi pasti kalian semua tidak lolos seleksi. Keempat wanita ini adalah Okazaki Kaoru, si paling dewasa. Enak banget ya jadi Yuta, udah culun, miskin, tapi tidurnya bareng 5 cewek seksi. Kalian susah-susah modif motor, balapan enggak, ditilang iya. Lanjut, ada Komori Miha, pemilik warung susu. Nishina Natsudume, si centil yang bercita-cita menjadi pemain FTV. Dan satu penghuni bernama Mao, yang masih menjadi misteri. Meski begitu, Yuta sedikit menyesal karena ia diperlakukan sebagai pembantu. Apalagi kamarnya juga super kecil. Namun bagaimanapun itu, ia tetaplah pria beruntung. Saat sedang menjemur cancut warna-warni, Yuta tak sengaja melihat Mbak Kimono yang membuatnya terkejut dan langsung memasukkan cancut ke sakunya. Setelah itu, Yuta mendapat kabar bahwa Minori sudah di Shimokitazawa. Ia pun bergegas menemui kekasihnya. Dan lagi-lagi, Mbak Kimono yang ternyata bernama Enoki ini muncul. Rupanya ia memiliki dendam dengan si pemilik kos, Yura. Yuta yang hibrid nyari pacarnya itu sampai tak sengaja menabrak seorang hingga terjatuh yang menyuguhkannya pemandangan indah di siang hari. Namun karena ini pula, ia mendapat tendangan maut dari gadis cantik ini. Untungnya tepat saat itu pula Minori menemukannya. Di lain tempat ada seorang isilop berkunjung ke Nutopia. Dan ternyata si polisi ini adalah polwan sejuta umat, yaitu Mbak Langit Biru alias Tsubasa Ozura. Enggak, Aoi Sora. Nah, enak banget gak Yuta?
Udah serumah sama cewek cakep, ditilang sama Mbak Awisora juga nggak apa-apa, sama-sama enak, ya kan? Tapi karena kecerobohan Komori dan Natsume, bajunya Awisora basah, sehingga ia terpaksa mengganti seragamnya dengan handuk putih yang menimbulkan gunung kembarnya. Rupanya Mbak Aoi ini memperingatkan mereka tentang pencuri cancut yang sedang ramai. Sementara itu, Yuta mulai kelabakan mencari alasan karena Minori memintanya membawa ke kos-kosan. Tapi untung saja gadis polos ini percaya dan berhasil dikelabuinya. Setelah itu, Yuta terbayang ketika ia bercocok tanam dan terhimpit dua gunung kembar kekasihnya. Tapi ternyata itu hanya mimpi. Sedang kenyataannya, ia terhimpit kaki jenjang ibu kos yang terkapar di kamarnya. Yuta pun sempat menimang-nimang sampai akhirnya ia memilih kabur karena tidak kuat menahan peluncuran roketnya. Tapi belum juga 5 langkah dari rumah, ia kembali teringat bidadari-bidadari seksi penghuni kosan yang kembali membuatnya berbalik arah. Namun saat kembali ke kamarnya, Yuta mendengar suara aneh dari kamar Komori. Dan ternyata ada seorang bapak-bapak hidung belang yang berusaha meremas gunung kembar miliknya. Yuta pun berusaha menangkapnya. Tapi Yuta justru terlempar dan terhimpit antara pemilik serabi lempit. Gimana? Enak gak? Di sini Yuta merasa bersalah dan meminta izin untuk keluar dari sana. Tapi wanita-wanita cantik ini justru berterima kasih padanya dan meminta Yuta tetap tinggal di Nutopia. Apalagi hari itu adalah hari Jumat yang berarti akan diadakan Friday night. Alhasil Yuta pun kembali bersemangat. Meski lagi-lagi ia harus berperan jadi pembantu. Ditambah lagi sepertinya Komori dan Natsume mulai jatuh cinta pada pesona Yuta yang lugu dan imut. Alhasil pagi harinya mereka mulai memakai pakaian kurang bahan demi menarik perhatian Yuta. Melihat pria polos itu mulai tergoda, Kaoru mengingatkannya bahwa tidak boleh ada aktivitas percocok tanaman di Nutopia. Saat itu pula Minori mulai curiga saat mendengar efek suara GFV di sana. Yuta pun segera menutupnya. Tepat saat itu pula Yuta terkejut melihat wanita yang menendangnya kemarin di sana. Rupanya ialah Mao, penghuni kelima di Nutopia. Kemudian datanglah suara Aori yang langsung menodongnya sebagai tersangka pencurian cancut atas laporan Enoki. Para penghuni Nutopia pun berusaha membela Yuta, namun sebuah cancut ditemukan di saku hoodie-nya. Dari sini kita bisa lihat bahwa suara Aori sudah bekerja sama dengan Enoki untuk menjebak Yuta dan penghuni Nutopia. Yuta pun berusaha membela diri, tapi lagi-lagi sepakan Mao berhasil menumbangkannya. Karena ketakutan dengan mbak-mbak seksi di depannya, Yuta pun memilih ngacir meninggalkan Nutopia dan bersambung.